Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan berupa masih bisa belajar walaupun dari rumah, karena tidak semua orang bisa merasakan seperti kita. Jadi hal itu patut kita syukuri dengan syukur yang sebesar-besarnya. Selain mendapat kesempatan, kita juga masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID yang merajalela. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan karena beliau jugalah kita sampai pada saat ini, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, di sini saya Amalia Putri dari kelas 11 MIPA 1 absen 5 akan menyampaikan sepatah dua kata mengenai meningkatkan motivasi belajar dengan kecerdasan spiritual. Sebelum membahasnya lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui arti dari motivasi belajar dan kecerdasan spiritual itu apa sih? Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan suatu hal, sedangkan belajar adalah kegiatan yang berorientasi untuk mendapatkan ilmu baru. Jadi motivasi belajar adalah dorongan untuk melakukan kegiatan berupa belajar, yakni kegiatan yang merupakan sarana untuk mencari ilmu baru. Dan menurut buku yang saya baca, yakni buku Psikologi Belajar karya Syaiful Bahri Jamaro, menyebutkan bahwa motivasi itu dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita melakukan suatu kegiatan itu atas kemauan kita sendiri, atas dorongan diri kita sendiri. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar tubuh kita. Misal dari lingkungan, dari keluarga, dari iming-iming atau apapun, itu masuk dalam motivasi eksternal. Selanjutnya, mari kita lanjut ke arti dari kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual dalam buku memanfaatkan kecerdasan spiritual dalam berpikir holisentrik. Dalam memaknai kehidupan disebutkan bahwa kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan EQ dan IQ. Jadi, bisa dibilang kecerdasan spiritual itu dasar dari segala dasar kecerdasan. Bahkan kecerdasan spiritual inilah yang menumbuhkan nilai-nilai moral, bahkan rasa memiliki. Bahkan dengan kecerdasan spiritual ini juga kita dapat memanusiakan manusia dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karena kecerdasan spiritual, karena kesadaran diri kita secara spiritual. Lalu apa sih hubungannya motivasi belajar dengan kecerdasan spiritual? Mari kita analogikan dengan cara yang sederhana. Jika motivasi belajar dianalogikan sebagai senter, maka kecerdasan spiritual inilah sebagai baterainya gitu. Kenapa saya bisa bicara demikian? Menurut Ginayar Agustin, kecerdasan spiritual adalah puncaknya kecerdasan yang bisa dibilang baterainya, karena kecerdasan spiritual inilah yang akan menghidupkan motivasi belajar yang tinggi namun tetap realistik. Jadi kita juga balance antara belajar juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kecerdasan spiritual ini benar-benar dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi belajar, juga untuk menumbuhkan kesadaran dalam melakukan segala hal, dalam melakukan hal apapun. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui kecerdasan spiritual? Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran
spiritual, kita harus mempererat hubungan dengan Tuhan. Dengan begitu masalah duniawi akan ikut teratasi. Motivasi belajar juga akan meningkat. Nah, caranya juga harus rajin beribadah, rajin mendekatkan diri dengan Tuhan agar hati kita itu tenang. Yang kedua, menentukan keinginan kita di masa depan. Dengan begitu, motivasi belajar akan meningkat. Caranya cukup ketahui apa yang kita sukai, cukup ketahui hal-hal apa yang kita lakukan itu membuat kita semakin semangat gitu mengerjakannya. Nah, itu nanti akan menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, kita harus tetap menjaga semangat dan pola pikir. Karena pola pikir akan memengaruhi kecerdasan spiritual yang berdampak pada semangat. Dan semangat inilah yang akan mempengaruhi motivasi belajar. Jadi mereka ini saling bergantung, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak bisa kita pisahkan motivasi belajar sendiri, kecerdasan spiritual sendiri. Jika kita pisahkan, ya otomatis hasilnya tidak akan maksimal untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya begitulah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, sangat diperbolehkan untuk mengkritik dan memberi saran, karena ini juga ajang dari belajar, ajang dari menuntut ilmu. Jadi kritik dan saran teman-teman sangat diperlukan bagi Amel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.